Nah, sekarang perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat spektakuler dan punya banyak alat untuk meneliti, ya, sehingga ilmu-ilmu itu pecah sesuai dengan subjek utama. Nah, di sini teman-teman sangat perlu diperhatikan, ya. Jadi ada subjek utama atau topik utama suatu ilmu, ya, yang berhubungan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita di kitab filsafat karya Ayatullah Misbayazdi. Pertemuan berapa ini ya? Pada kesempatan yang lalu-lalu kita sudah memberikan pengertian tentang ilmu, bahwa ilmu itu sebenarnya memiliki beberapa pengertian. Ya, itu setidaknya ada 5 pengertian, dan kita berakhir pada pengertian ilmu yang berkaitan dengan positivisme, yakni yang bisa terverifikasi secara objektif di dalam ruang lingkup empirik, ya. Dan pada akhirnya ilmu itu dipertentangkan dengan hal-hal yang non empirik, dan pada gilirannya hal-hal yang non empirik itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dimasukkan sebagai subjek ilmu atau tidak bisa disebut sebagai ilmu. Dan pada akhirnya istilah-istilah yang kita sebut misalnya logika atau politik, etika, termasuk metafisika, termasuk ilmu tentang ketuhanan yaitu teologi, ya, ilmu tentang interaksi antara pikiran dan perasaan, ya, dan semacamnya, hal-hal yang sifatnya meta materi itu, ya, selain daripada fisika itu disebut sebagai filsafat, ya. Nah, ternyata ada pengertian lain daripada filsafat, yaitu ilmu umum tentang keberadaan, ya, yang nanti kita akan sebut dalam istilah metafisika. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengkonstruksi itu, ya, membangun konstruksi-konstruksi mengapa sih sebenarnya ilmu itu terbagi, ya, mengapa sih sebenarnya kita sering mendengarkan istilah-istilah ilmu filsafat atau ilmu teologi atau ilmu sains, ya, atau filsafat teologi, filsafat etika, filsafat politik, filsafat manusia, filsafat perempuan, dan seterusnya, ya. Jadi semacam ada kerancuan, ya, sebenarnya. Nah, tapi itu persoalan lain, ya. Nah, di sini kenapa orang berpikir seperti itu? Karena mereka memandang bahwa ilmu itu adalah hal-hal yang terobjektifikasi di dalam hal-hal yang empirik, sehingga ketika menyebutkan diskursus tentang teologi, ya, maka mereka harus mengatakan itu adalah filsafat teologi, ya, filsafat ketuhanan atau filsafat etika misalnya. Kenapa disebutkan filsafat etika? Karena etika itu dalam tanda petik adalah absurd, ya. Etika itu absurditas. Etika itu tidak punya kenyataan sosial, ya. Itu adalah perasaan-perasaan subjektif manusia, sehingga tidak bisa diverifikasi dalam ilmu-ilmu yang dianggap sebagai ilmu yang punya verifikasi yang jelas, ya. Dalam hal ini adalah ilmu empirik. Dan pada akhirnya apapun yang dikatakan dan bisa diverifikasi secara empirik dan juga bisa diverifikasi secara proposisional, ya. Jadi ada kalimat-kalimat yang bisa membuat itu dibenarkan, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang ilmiah. Jadi ukuran-ukuran proposisi itu benar saat dia ilmiah, ya. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa ilmu itu adalah proposisi hakiki yang universal, ya, itu tidak bisa dibenarkan secara keseluruhan, karena ada hal-hal tertentu, misalnya proposisi filosofis yang universal itu tidak punya acuan dalam kenyataan ini, ya. Nah, sehingga ketika kita memadankan antara teologi, misalnya kita ingin membedah teologi, kita ingin membedah etika, alih-alih kita menyebut ilmu etika, tapi kita menyebutnya sebagai filsafat etika, karena kita sudah dari awal mempertentangkan antara ilmu dan filsafat, bahwa filsafat itu hal-hal yang metaetik di luar daripada hal-hal yang metafisik, ya, meta materi, di luar daripada hal-hal yang ilmiah, dan ilmu itu terpenjara di dalam hal-hal yang ilmiah, sehingga filsafat tidak disebut sebagai ilmu. Pada akhirnya pelekatan ilmu terhadap
etika itu sebenarnya tidak sesuai dengan nalar-nalar positivistik, ya. Kita sebutkan ilmu etika, ilmu teologi, ilmu keberadaan, ya, itu sebenarnya tidak cocok, sehingga kita sebutkan sebagai filsafat etika, filsafat teologi, filsafat apalagi filsafat ada, ya, atau metafisika. Nah, di sini saya kira memang perlu kita melihat kembali, ya, walaupun itu sudah menjadi kelaziman dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita membahas ilmu-ilmu tertentu, kalau kita mau ngaji misalnya tentang perempuan, ya, diskursus perempuan, kita meletakkan kata filsafat pada perempuan. Atau kita ingin mengaji politik, maka kita menjelaskan atau meletakkan kata filsafat pada politik, bukan ilmu politik. Artinya ketika kita meletakkan filsafat pada politik atau pada perempuan atau masyarakat atau semuanya itu, ya, yang menjadi subjek ilmu tertentu, maka kita sebenarnya berupaya untuk mengungkap topik-topik yang sebenarnya menjadi masalah di dalam diskursus itu. Misalnya apa sih masalah-masalah politik, apa masalah perempuan, apa masalah-masalah atau subjek yang terkandung di dalam negara dan seterusnya, ya, saya kira seperti itu. Nah, lambat laun itu digunakan, ya, kita terima sebagai sebuah kelaziman, dan sebenarnya kita harus karena bercampur aduknya ini, ya, bercampurnya antara ilmu filsafat dan seterusnya yang kita sulit mengerti, maka kita harus jernihkan itu. Nah, kemarin saya kira kita sudah jelaskan makna filsafat dan juga makna ilmu, ya. Selain daripada pengertian itu, kita akan memberikan pengertian khas tentang filsafat, ya, yaitu metafisika. Dulu Aristoteles menulis buku yang tidak punya judul, ya. Kata Ayatullah Misbayasti, ini ada dua pemikiran di situ, pemikiran tentang fisika dan juga yang selain fisika. Nah, yang selain fisika itu nanti kemudian diterjemahkan menjadi metafisika, disebutkan menjadi metafisika, yaitu setelah fisika, ya. Nah, kemudian diarabkan menjadi ba'da at-tabi'ah, ya, yaitu setelah fisika. Nah, kalau para filosof muslim menyebutkan itu sebenarnya bisa dikatakan kesalahan pengertian, ya. Seharusnya nama ilmu itu adalah ma qabla at-tabi'ah, ya, yaitu sebelum fisika, ya. Tapi kita tidak perlu lagi untuk mempertentangkan istilah-istilah itu. Nah, ilmu tentang metafisika ini, ya, setelah fisika ini sebenarnya bukan judul buku, ya, bukan judul manuskrip atau yang lain, tapi adalah sebutan bagi karya Aristoteles yang membahas tentang ada, ya, membahas tentang sifat-sifat atau prinsip-prinsip umum mengenai ada, ya. Ada yang menyepadankan antara metafisika dan juga transfisika, ya. Transfisika maksudnya selain daripada materi. Sebenarnya ini kita tidak sepakati, ya. Yang istilah yang paling tepat adalah bukan metamateri, bukan transfisika, tapi memang metafisika yang diberikan pengertian sebagai ilmu yang mengaji atau membetot atau mengabstraksi prinsip-prinsip umum tentang ada, ya, tentang keberadaan. Nah, di sini penting, ya, teman-teman sekalian, setelah kita menjelaskan subjek ilmu, ya, metafisika ini, tentu kita akan memberikan satu bukti, ya. Kenapa seperti itu? Karena ada klaim-klaim tertentu bahwa metafisika itu bukan ilmu karena tidak punya nalar objektif, ya, karena tidak bisa dibuktikan, ya. Nah, mungkin begini, secara simpel kita bisa menyampaikan kepada para empirisme, para positivisme, sebenarnya mereka mendasarkan suatu ilmu itu, bahwa ilmu itu bisa terverifikasi secara objektif dalam hal-hal yang ilmiah, sebenarnya itu adalah proposisi yang universal, ya. Nah, sehingga mereka nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan ulas itu lebih jauh. Mereka itu mengambil atau meminjam generalisasi yang sebenarnya itu menjadi senjata utama dari
filsafat ya. Misalnya ketika saya mengatakan setiap sebab punya akibat, itu generalisasi ya. Dan kenapa mereka mengatakan bahwa ilmu itu bisa terverifikasi ketika dia masuk dalam nalar ilmiah? Karena hal-hal yang ilmiah itu bisa terpersepsi secara indrawi dan bisa dialami dan bisa dieksperimentasi, bisa diuji coba kebenarannya ya. Nah, artinya sebab bagi orang yang menyimpulkan bahwa ilmu itu bisa terverifikasi, sebenarnya itu adalah nalar-nalar filosofis ya, nalar yang mengeneralisasi bahwa setiap ilmu yang bisa diverifikasi secara ilmiah ya, setiap sesuatu yang bisa diverifikasi secara ilmiah itu adalah ilmu. Ini sebenarnya adalah rampatan atau deduksi terhadap bidang ilmu sains ya, bidang ilmu yang kita sebut sebagai hal-hal yang ilmiah. Jadi memang ada simplifikasi ya, ada kecurangan berpikir, ada kecelakaan argumentasi di sini. Nah, penting kiranya kita ya sebagai bantahan yang sangat sederhana, kita perlu saya kira mengaji metafisika itu lebih jauh ya. Inilah yang menjadi subjek kajian kita nanti di dalam ontologi sebelum kita menyelesaikan masalah-masalah epistemologi, yaitu ilmu yang mengaji tentang pemikiran dan berbagai macam nilainya ya, berbagai macam ukuran kebenarannya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sebenarnya kenapa bisa ilmu itu terbagi ya. Kenapa lagi di dalam biologi itu terbagi menjadi ilmu-ilmu tentang anatomi ya, tentang zoologi, botani dan semacamnya. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak ilmu biologi saja ya? Dulu piranti-piranti atau syarat-syarat atau perangkat-perangkat untuk meneliti itu masih sangat kurang, sehingga orang mengaji ilmu itu tidak lebih luas ya, dan pada gilirannya tidak lebih spesifik. Nah, sekarang perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat spektakuler dan punya banyak alat untuk meneliti ya, sehingga ilmu-ilmu itu pecah sesuai dengan subjek utama. Nah, di sini teman-teman sangat perlu diperhatikan ya. Jadi ada subjek utama atau topik utama suatu ilmu ya, yang berhubungan dengan masalah-masalah partikularnya ya. Mungkin ini memang agak sulit dipahami. Jadi kita mesti pelan-pelan ya. Kalau ini pertemuan langsung saya kira enak sekali. Jadi ada subjek utama, ada ilmu-ilmu yang derivasi ya. Jadi kata Miss Bayasdi di sini kita perlu mengerti ada istilah universal dan juga keseluruhan ya. Jadi kalau ilmu universal itu masuk di dalam subjek atau subjek utama atau topik utamanya itu berhubungan dengan masalah-masalah di dalam ilmu itu ya. Misalnya ketika kita mengatakan ilmu tentang geometri ya, berarti segala bentuk-bentuk yang ada itu yang disebut sebagai geometri. Berarti masalah-masalah bentuk itu tercakup di dalam subjek utama ya. Atau kita menyebutnya kita contohkan ilmu hitung, aritmetika ya. Semua angka-angka itu ya, partikularitasnya ya, dalam hal ini individu-individunya itu berkaitan dengan aritmetika sebagai subjek utama, sebagai ilmu hitung ya. Misalnya 1, 2, 3 itu semua adalah bilangan dan itu masuk dalam subjek atau topik utama. Jadi seluruh masalah-masalah yang ada di situ berikut rumus-rumusnya itu masuk dalam ilmu hitung ya. Berbeda ketika saya mengatakan begini, subjek utama ilmu kedokteran ya, katakanlah manusia ya. Manusia ini di dalamnya terdapat lengan, paru-paru, mata, saraf ya, otak, apalagi lambung, hati dan seterusnya. Nah, berbagai ilmu yang partikularitas ya, bagian-bagian yang hadir di situ itu kita ambil, kemudian terdapat ilmu-ilmu yang lain ya. Jadi saat kita mengeneralisasi mengatakan bahwa subjek utama
ilmu kedokteran adalah manusia, maka di dalamnya terdapat berbagai macam ilmu. Jadi ada ilmu tentang yang universal, ada ilmu tentang yang keseluruhan. Ilmu yang universal itu terkait dengan topik utamanya, subjek utamanya terkait dengan masalah-masalah yang bagian per bagian itu, masalah individual itu ya. Nah, berbeda dengan keseluruhan. Kalau ilmu keseluruhan itu sebagai predikasi semata, misalnya manusia. Kita tidak akan mengatakan bahwa paru-paru adalah manusia, sehingga ilmu tentang paru-paru ya, ilmu tentang jantung misalnya, kardiologi itu berbeda dengan manusia ya, walaupun jantung itu ada pada manusia. Jadi ada ilmu yang universal, ada ilmu yang keseluruhan. Subjek utamanya berbeda ya. Nah, disinilah kita perlu memperhatikan. Nah, adapun pembagian ilmu ya, klasifikasi ilmu sebenarnya kita bisa lihat misalnya di dalam beberapa hal. Yang pertama adalah kriterianya itu soal apa ya, metode penelitian ya. Nah, metode penelitian kemarin kita sebutkan ada metode penelitian naratif, yakni ilmu-ilmu rijal ya, ilmu sejarah yang perlu dokumen-dokumen tertentu ya, manuskrip-manuskrip tertentu untuk membuktikan bahwa apakah ini benar atau tidak ya. Ada juga metode rasional. Jadi karena dia rasional, maka kita himpun ilmu yang rasional itu dalam bidang rasionalitas. Jangan dimasukkan dalam ilmu empirik, karena itu metodenya berbeda. Ya, saya kira itu sudah kita jelaskan sebelumnya dalam metodologi ya. Ilmu sebagai metodologi. Yang selainnya adalah tujuan. Jadi ada orang yang mengklasifikasi ilmu pada tujuannya. Misalnya ketika kita ingin menyebutkan ilmu-ilmu tentang ilmu tentang ekonomi, kita gabungkan matematika ya, kita gabungkan fisika, pada akhirnya kita menyebutkan matematika ekonomi, atau yang kita sering dengarkan ekonometrika. Matematika digabungkan dengan ekonomi dan juga statistik kan. Jadi ilmu itu terbagi sesuai dengan tujuannya, tergantung dari para peneliti. Nah, kemudian juga ada dilihat dari subjek utamanya yang kita sudah jelaskan tadi ya. Misalnya ketika kita menyebutkan begini, ilmu ini salah satu contoh ilmu yang universal ya, ilmu yang pembagiannya secara universal, yang topik utamanya atau subjek utamanya itu berkaitan dengan hal-hal yang individual. Misalnya ketika kita menyebutkan zoologi ya, zoologi itu ilmu tentang hewan ya. Di dalam zoologi itu terbagi, ada malakologi ya, ilmu tentang moluska, yaitu hewan yang invertebrata ya, hewan yang tidak punya tulang punggung kan. Kemudian juga nematologi, ilmu tentang cacing. Ada paleozoologi, ilmu tentang jenis-jenis fosil. Juga ada ilmu tentang primata ya, ilmu tentang misalnya simpanse, monyet, dan seterusnya. Ada juga ilmu-ilmu tentang perikanan ya, ilmu ichtiologi ya. Ada juga ilmu-ilmu entomologi, ilmu tentang serangga ya. Berikut banyak sekali jenisnya. Juga ada ilmu tentang burung, ada ornitologi. Jadi memang semua ilmu-ilmu ya, logi-logi yang lain ini sebagai subdivisi dari zoologi itu semuanya adalah hewan. Nah, hewan ini yang menjadi subjek utama ya. Jadi setiap logi-logi yang lain, ilmu-ilmu yang lain sebagai subdivisi dari zoologi itu tidak terpisah dari zoologi. Berbeda halnya ketika saya mengatakan ilmu tentang genetika ya. Berbeda halnya ketika saya mengatakan ilmu tentang kardiologi ya, ilmu tentang jantung, ilmu tentang paru-paru, itu sebenarnya terpisah dari subjek utama, yaitu manusia itu sendiri. Karena manusia bukan jantung bukan manusia, sehingga subjek utama yakni manusia itu hanya sebagai predikasi, yaitu istilahnya hanya sebagai predikasi bagi keterbagian ilmu-ilmu yang lain ya. Nah, kita kasih contoh lagi, salah satu
subjek utama yang universal seperti mikrobiologi, ya, mikrobiologi itu ada ilmu tentang virologi, ilmu tentang virus, ya, ilmu tentang bakteriologi, ya, ilmu tentang bakteri, ya, dan seterusnya. Jadi dia mengaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang mikro. Jadi karena sesuatu yang mikro itu tidak terpisah dari subjek utama yaitu mikrobiologi, maka ilmu-ilmu tentang virus, ilmu-ilmu tentang bakteri itu tidak terpisah dari ilmu-ilmu tentang mikro, ya. Jadi berbeda dengan ilmu keseluruhan itu. Nah, itu terkait dengan pembagian ilmu. Nah, pertanyaan kita adalah di manakah posisi filsafat, ya? Di manakah posisi filsafat? Apakah keterbagiannya itu ada pada universalitas, ya, subjek utamanya itu universal, ataukah keseluruhan, ya, sehingga ketika kita ingin mengaji misalnya filsafat yakni metafisika, subjek utamanya itu ada keberadaan, yaitu ada, maka apakah ada ini sebagai prinsip-prinsip tertentu yang kita sudah ambil itu tidak bisa dirampatkan, tidak bisa dideduksi, atau tidak bisa digeneralisasi dalam ilmu-ilmu yang lain. Dan pada akhirnya ketika seperti itu, maka setiap ilmu-ilmu yang dikatakan sebagai ilmu-ilmu yang bagian dari filsafat itu terpisah dari subjek utama atau topik utama. Nah, artinya di sini teman-teman harus sangat pelan-pelan, ya. Jadi subjek utama itu ada dua, subjek utama yang berkaitan dengan keseluruhan dan universal. Nah, oleh karena itu kita akan bertanya, apakah filsafat yakni subjek utamanya tentang ada itu sebagai sesuatu yang universal ataukah keseluruhan, ya. Pada kesempatan selanjutnya insya Allah teman-teman akan mendapatkan istilah filsafat dan definisi filsafat, subjek utama filsafat apa sih sebenarnya, dan kita akan memulai ngaji kita di dalam ontologi nanti, ya. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammadin tayyibin tahirin. Semoga dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.